A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari dan juga rekan-rekan dari grup pengajian lain di Kanada. Irfan lihat sudah ada dari Edmonton yang sudah jelas ya. Tadi sebetulnya ada juga yang dari Ottawa ya. Jadi insya Allah mungkin kita akan memulai acara kita sebentar lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Calgary dan rekan-rekan semuanya, pada malam hari ini insya Allah kita akan melakukan kajian dengan Ustadz Nasaruddin Omar. Beliau insya Allah akan bergabung dengan kita pukul 8. Baik, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubika min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, insya Allah jazakallahu khairan kepada adik kita Haidar. Adik kita Haidar insya Allah akan membacakan tilawah Al-Quran. Silakan Haidar. Oh, maaf. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah surat Al-Kahf ayat 99 sampai 110. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'di wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa 'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Translationnya. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang yang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apa orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh orang yang beriman dan mengejarkan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad SAW, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengejarkan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sadaqallahul Adzim. Jazakallahu khairan Haidar. Ya. Wa'alaikum. Masya Allah, ini memang hari sudah Jumat malam di Calgary dan kalau di Kanada, tetapi mungkin kalau dari lunar kalender mungkin ini sudah lewat Jumat, tapi sebetulnya masih Jumat kalau sun kalender ya, Masya Allah. Membaca surat Al-Kahf dari Jumat memang banyak fadilahnya. Dari hadisnya kalau kita membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir yang baru saja adik kita Haidar bacakan, Insya Allah banyak yang menyatakan bahwa faedahnya bisa salah satunya adalah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya, bisa kita lihat sendiri barusan ya. Jadi pertama menjelaskan tentang hari kiamat, kemudian menjelaskan tentang orang yang merugi, bukan yang tidak melakukan apa-apa, tetapi justru melakukan apa-apa mereka menganggap benar, tetapi sebetulnya apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi kemudian Allah SWT selalu menutup message-nya dengan rahmah. Setelah menjelaskan hal-hal tentang hari kiamat, ditutup dengan hal-hal tentang tentang surga, ya, tentang orang-orang yang beriman, ya, pada 3 atau 4 ayat terakhir. Dan pada ayat yang terakhir kita juga sebutkan bahwa ada sedikit referensi tentang
Nabi Muhammad SAW yang akan kita baca kaji malam ini bersama Ustadz Nasruddin Umar. Jazakallahu khairan, Adik Haidar. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian, kami lihat sekarang sudah banyak yang bergabung dari beberapa tempat. Ya, ada dari Jakarta, dari Ottawa, dari Edmonton, dan tentunya dari Calgary. Ya, sedikit pengenalan atau sedikit pembukaan untuk acara ini. Seperti kita tadi sebutkan, insya Allah kita hari ini akan bersama Ustadz Nasruddin Umar. Beliau insya Allah akan bergabung dengan kita pukul 8 Mountain Time malam atau pukul 9 pagi waktu Jakarta. Ya. Topiknya adalah Maulid Nabi. Ya. Dari sisi pertanyaan, insya Allah kami akan mengadakan sesi tanya jawab, tetapi seperti halnya session bersama Ustadz Nasruddin Umar, kami meminta pertanyaan untuk dituliskan di chat window di Zoom ini, ya. Kalau anonimus bisa langsung menulis, disampaikan langsung kepada saya, Irfan Wandana, ya. Tetapi kalau tidak anonimus ya silakan dituliskan pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan sortir pertanyaannya. Tentunya utamanya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik malam ini, tetapi tentunya dengan izin waktu insya Allah kita juga akan mengcover pertanyaan-pertanyaan yang lainnya insya Allah. Tetapi seperti tadi pertanyaan mohon disampaikan tertulis di chat window-nya Zoom ini. Ya. Kemudian acara ini juga live di Facebook Live, di Facebook page-nya Calgary, pengajian Calgary, dan juga di YouTube page-nya pengajian Calgary, insya Allah. Dan tentunya bagi yang tidak mengikuti melalui Zoom bisa mengikutinya di sana dan bisa juga menyampaikan pertanyaan. Insya Allah kami ada anggota kami yang akan melihat apakah ada pertanyaan-pertanyaan di Facebook ataupun di YouTube, ya, dan akan kami sampaikan pada Ustadz Nasruddin Umar di Zoom ini, ya, di Zoom, insya Allah. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang duluan, ya seperti Mbak Linda, ya bisa dituliskan di sini, ya. Nanti insya Allah disampaikan, ya, akan disortir dengan topik-topiknya. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang topiknya atau nadanya sama, jadi nanti bisa digabungkan insya Allah. Begitu dari segi waktu, insya Allah sesi kita ini antara 60 sampai 90 menit tergantung pertanyaannya, maksimum 90 menit, ya sudah lewat malam juga di Calgary. 60 menit, jadi antara 60 sampai 90 menit maksimum. Ya, insya Allah tergantung pertanyaannya. Bisa kita juga kedatangan tamu-tamu atau rekan-rekan kita dari Ottawa, dari East Coast, ya. Tentunya sekarang sudah sangat malam, ya. 8 berarti 10 malam, ya, di East Coast, ya. Jadi insya Allah, masya Allah, niatnya tadi insya Allah apa yang kita lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaik-baiknya, insya Allah. Alright. Irfan akan memberikan tanda kepada asistennya Ustadz Nasruddin Umar. Mohon waktu sebentar. Ya, Irfan akan sedikit memberikan bio dari Ustadz Nasruddin Umar. Ya,
tentunya lebih baik Ustadz Nasruddinnya sudah join ya. Ya, Ustadz Nasruddin akan bergabung dengan kita shortly ya. Assalamualaikum Ustadz Nasruddin. Oh, maaf, ada sedikit gangguan teknis, katanya ada low signal. Sambil menunggu Ustadz Nasruddin Umar untuk bergabung kembali, katanya ada gangguan teknis dari sambungan internetnya. Ya, tentunya tidak lupa kami dari pengajian Al-Ghazali mengucapkan Maulid Nabi Mubarak kepada semua yang hadir di halaqah kita malam hari ini. Insya Allah kita dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Ya. Sirah sebetulnya berarti terlalu cepat untuk diterjemahkan sebagai biografi
Nabi Muhammad SAW, tetapi sebetulnya secara bahasa artinya adalah jalan, ya, jejak langkah mungkin dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi baru saja kita juga Irfan sendiri secara pribadi mengikuti pengajian di Ottawa, ya, online. Ya, kita juga membahas demikian bahwa dalam situasi seperti sekarang ini di dunia ini menjadi sangat penting untuk kita memahami jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak hanya dari sisi sejarah, tetapi juga dari sisi konteksnya, ya, dari sisi konteks di Madinah, di Mekah, apa konteksnya pada saat itu, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya Ridwanullah alaihim bertindak atau menyikapi kejadian yang ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz Nasruddin Umar. Jazakallah khairan, Ustadz. Akhirnya kita bisa bergabung bersama di acara ini. Jazakallah khairan. Kami di sini dari pengajian Calgary, tetapi dari sisi peserta kita juga ada pengajian dari Edmonton, dari Ottawa juga. Yang Masya Allah, ini di East Coast ini sudah pukul 10 malam, tapi semuanya begitu excited ya, untuk mengikuti kajian bersama Ustadz Nasruddin Umar. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Tadi kita sudah membuka acara ini dengan tilawah. Insya Allah saya akan sedikit memberikan biodata, membacakan untuk memperkenalkan Ustadz. Sebetulnya Ustadz sudah banyak dikenal, tidak perlu dikenalkan lagi, tetapi insya Allah sedikit diperkenalkan kepada masyarakat di Calgary ini, insya Allah. Ya. Jadi narasumber kita pada hari ini adalah Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Beliau adalah imam besar di Masjid Istiqlal Jakarta. Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar merupakan juga guru besar ilmu tafsir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan juga rektor perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama dan juga Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau mendirikan organisasi lintas agama masyarakat, dialog antar umat beragama, dan anggota Indonesian UK Islamic Advisory Group yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Beliau berasal dari Ujung. Waktu saya baca tadi, saya kira ini Ujung Pandang, salah tulis, tapi ternyata memang ada, misalnya namanya Ujung. Ujung, Dua Bokoi, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan Dua Bokoi dengan benar. Ya, Sulawesi Selatan. Beliau menikah dengan Ibu Helmi Halimatul Utmah dan memiliki 2 putra dan 1 putri, Masya Allah. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Pesantren Asadiyah Sengkang Wajo dan melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang dan lulus dengan penghargaan mahasiswa teladan, Masya Allah. Beliau juga kemudian melanjutkan studi di IAIN atau UAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk melanjutkan gelar magister dan doktornya, dan beliau lulus atau dinobatkan sebagai alumni terbaik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Disertasi beliau berjudul Perspektif Gender dalam Al-Quran. Selama studi atau selama mengikuti program doktoralnya, beliau sempat menjadi mahasiswa tamu di Kanada, ya, di Universitas McGill, Montreal, Kanada, di Universitas Leiden, Belanda, di La Université Sorbonne. Kemudian setelah meraih gelar doktor, beliau juga pernah menjadi sarjana tamu di Sophia University Tokyo, kemudian di School of Oriental and African Studies di University of London, di Georgetown University di DC, dan juga di Les Universités Sorbonne Nouvelle Paris Tresome. Beliau juga pernah menulis 20 lebih judul buku, diantaranya Argumen Kesetaraan Gender, sejalan dengan disertasi beliau. Kemudian beliau juga guru besar di Universitas Islam Syarif Hidayatullah sampai saat ini,
Pak Nasar juga masih aktif membimbing mahasiswa untuk penulisan skripsi S1, S2, dan S3. Sejak 2006, Pak Nasar, panggilan akrab beliau adalah Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan selama 4 periode sampai saat ini, Masya Allah. Dan pada tahun 2014, beliau dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Republik Indonesia. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz Nasruddin Umar, tanpa perpanjang waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ustadz Nasruddin Umar. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati, dan kita selalu berdoa semoga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, terutama yang datang ya peserta dari jauh di Kanada ini. Masya Allah, saya berterima kasih atas kesediaan mau mendengarkan orang Indonesia ya, yang seperti ini. Di sana kan banyak sekali scholars yang tarafnya internasional. Tapi Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini kita juga memperingati Maulid Nabi yang 4 hari yang lalu ya. Karena Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Saya kira tidak ada orang yang persis harinya, tanggalnya, dan bulannya sama. Ya, makanya itu dulu ketika kalender Islam itu akan ditentukan, sebagian sahabat meminta supaya kalender Islam itu dijadikan kalender adalah Maulid Nabi. Kenapa? Karena kelahirannya sekaligus kewafatannya dalam hari, tanggal, dan bulan yang sama. Tapi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dalam sidang itu tidak setuju. Takut nanti jangan-jangan menjadi disakralkan seperti Nabi Isa yang tadinya hanya Nabi biasa, tapi karena kekhususan dimilikinya, lalu dilantik menjadi anaknya Allah. Nah, jangan sampai nanti kita menciptakan presiden baru, bahwa nanti Nabi Muhammad itu tidak tampil sebagai pesuruh Allah, tapi tampil sebagai anak Allah, atau dianggap sebagai Tuhan juga. Maka itu dipilihlah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai kalender Islam yang abadi sampai sekarang ini, ialah kalender Hijriah. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita sudah terlalu banyak membicarakan dan memahami, membahas tentang siapa Nabi Muhammad SAW ya, dari masa sebelum lahirnya, zaman jahiliyahnya, ketika ia disusui di Halimatus Sa'diyah, karena ibunya Nabi mungkin tidak ada air susunya, Siti Aminah, lalu disusukan di kampung pedalaman Arab bagian utara itu oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian yatim, lalu menjalani kehidupan yang sangat-sangat pahit, ya, karena harus hidup dari tangan ke tangan walaupun keluarga dekatnya. Jadi pangkalan pendaratan sebuah gagasan yang besar memang harus lahir dari seorang yang pernah terbiasa dengan tantangan. Nah, Nabi Muhammad yang dilukiskan oleh Thomas Carlyle, ada 11 tokoh manusia yang pernah lahir di muka bumi ini, yang the best-nya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dulu juga kita pernah membaca buku yang sangat terkenal, 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, the best-nya tetap Nabi Muhammad SAW, yaitu Michael Hart. Jadi Michael Hart maupun Thomas Carlyle, dua-duanya mengklaim bahwa manusia yang terhebat dalam sepanjang sejarah umat manusia adalah Nabi Muhammad. Karena dia bukan saja the best leaders, tapi juga sekaligus the best managers. The best leaders banyak kita temukan, tapi yang sekaligus sebagai the best managers itu jarang.
Kalau kita biasa membedakan kan, the best leaders itu adalah orang yang mungkin darah biru, ya turunan lah, followernya, jamaahnya banyak, kemudian juga tokohnya mumpuni, mungkin background pendidikan agamanya itu di Mesir atau di luar negeri, kemudian juga ada pesantrennya banyak, dan ada jamaahnya sangat populer dengan media dan lain-lain. Dan yang sangat penting juga adalah berumur, itu figur-figur leaders. Tapi kalau figur managers, mungkin dia bukan darah biru, dia tidak punya follower, backgroundnya pun juga tidak Timur Tengah, dan mungkin juga tidak terlalu ahli di dalam mikro agama ya, tetapi dia hanya generik, tapi kasih 100 item problem, ya dia bisa menyelesaikan di belakang komputer dengan wifi yang ada. Nah, yang kita butuhkan di masa depan adalah kepemimpinan managers. Ya, karena sekarang ini pola-pola leadership itu sudah tetap kita perlukan, tapi harus berimbang dengan figur-figur managers. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilukiskan oleh dua tokoh tadi itu sebagai the best manager pada saat yang bersamaan the best leaders. Nah, kalau kita ingin meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai inti daripada maulid ini, saya kira memang kita harus memahami lebih mendalam, ya kan, mengotopsi bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu bisa sukses, dan kesempatan juga sekarang ini untuk mempersiapkan umat masa depan seperti apa yang kita akan persiapkan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka itu pun juga kita harus belajar banyak daripada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad ini adalah sosok figur lahir jauh mendahului zamannya. Mestinya zaman sekarang inilah Nabi Muhammad lahir, mengingat gagasan-gagasan raksasanya itu, tapi sudah 14,5 abad yang lampau sudah lahir. Inilah yang mengangkat namanya beliau menjadi sosok figur yang sangat disegani. Tidak ada pemimpin yang mampu merubah separuh belahan dunia yang disaksikan sendiri olehnya kecuali Nabi Muhammad. Itu ungkapan seorang sarjana profesor historis di Harvard, ya, Profesor Hull. Nah, kata beliau, tidak ada orang yang mampu menyaksikan ya pengaruhnya atau ajaran yang di bawahnya dianut lebih dari separuh belahan dunia selain Nabi Muhammad. Dalam tempo 23 tahun, ini periode turunnya Al-Quran, tapi Nabi masih bisa menyaksikan Islam itu sampai di Afrika, sampai di Persia, bahkan sampai menyebut Cina, kan, utlubul ilma walau bisin, karena ada sahabat Nabi juga wafat di Cina, dan di Eropa, Romawi Bizantin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, suatu kebanggaan tersendiri buat kita ya, karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada kesempatan ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, dengan segala keterbatasan kesederhanaan saya, ya, izinkan saya memperkenalkan dari sisi lain, mungkin lain daripada apa yang selama ini kita paham, apa yang selama ini kita baca dalam tarikh history of Prophet Muhammad, ya. Studi-studi kita yang sangat dalam itu luar biasa. Saya setahun di McGill, Bapak Ibu, jadi saya pernah ke Calgary, juga Ottawa, dan menikmati. Saya sampai sekarang tidak bisa melupakan library di McGill University itu, ya, karena di situ luar biasa. Perpustakaan yang paling istimewa yang saya rasakan dan paling nyaman untuk tinggal ialah di Montreal, Kanada itu. Ada public library-nya itu, Masya Allah, itu lengkap sekali, termasuk buku-buku agama klasik. Ada lagi religious library. Religious study-nya itu juga punya library tersendiri. Dan yang paling khas lagi adalah Islamic library. Jadi ada 3 perpustakaan, kenyang kita itu. Public library-nya sangat lengkap, ya. Religious studies library juga sangat lengkap. Antar agama di situ ada. Dan juga spesifiknya itu adalah Islamic Studies Library, itu luar biasa. Nah, tokoh-tokoh pemimpin Kementerian Agama rata-rata dari McGill University ini. Nah, insya Allah saya juga merencanakan anak saya mau kembalikan ke McGill, karena kami juga pernah
di SOAS ya, University. 2 kali kami di SOAS. Pertama sebagai visiting student, juga pernah menjadi visiting professor di Islamic Studies di SOAS University of London. Tapi ya itu yang kedua, saya masih menganggap memang perpustakaannya lebih kaya di London ya, di SOAS itu ya, tetapi situasi ya, kita di Montreal itu masyarakatnya bahasa Prancis, kampusnya bahasa Inggris, jadi kita juga bisa belajar banyak tentang multiple culture yang ada di Montreal itu ya. Jadi Kanada bagi saya itu sangat impresif ya, karena luas wilayahnya, sangat luas lah pokoknya, tapi penduduknya sedikit dan ramah lagi. Saya sangat terkesan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada tinggal di Calgary ini juga bisa menjadi hamba yang baik, ya khalifah yang baik di sana, karena ya katakanlah mungkin di situ jangan-jangan kita bisa khusyuk sholatnya di sana daripada di Indonesia yang sangat padat jumlah penduduknya. Jadi hiruk pikuknya segala macam ya, itu menyedot energi. Ya kalau kita di Kanada ini nostalgia sedikit Bapak Ibu, mohon maaf kalau hari Sabtu Minggu itu menikmati betul-betul suasana kebatinan itu ya. Di sana jarang masjid, tetapi kan ada hadis Nabi, al-ardu masjidun, di permukaan tanah itu adalah masjid. Saya masih ingat musim kuning-kuning, ya pokoknya drive kita kemana, di situ kita gelar saja di tengah-tengah pohon yang sedang menguning, melihat hamparan dari ketinggian itu, terasa sekali Allahu wasi, Allah maha luas. Ya. Kita naik di perbukitan, menyaksikan salju yang menghampar putih, Masya Allah. Itu terasa sekali kehadiran Asmaul Husna di situ itu. Ya, kemudian musim semi kita bisa menyaksikan, Masya Allah. Ya, hijaunya Kanada itu kayak apa. Jadi sepertinya kita berada jannah, surga. Surga itu kan jannatin tajri min tahtil anhar. Ada taman-taman hijau mengalir di sela-selahnya. Ya, itulah yang terjadi di Kanada. Airnya bening tanpa kayak nggak ada pencemarannya tuh, enak sekali. Masyarakatnya juga sangat ramah, ya nggak takut lah kita kemana-mana sampai ke pedalaman itu, saya suka itu. Nah inilah seperti kota Nabi ya. Maka itu teman-teman sekalian yang belum pernah keluar negeri menikmati banyak pemandangan alamnya Allah, ciptaannya Allah, kita jangan terlalu negative thinking terhadap negara-negara yang notabene minoritas Muslim. Jangan sampai nanti akhlakul karimahnya orang di sana itu minus syahadat aja ya. Ya, karena saya sangat terkesan banyak pengalaman kami secara pribadi hanya karena berbekal main tenis, melatih main tenis di teman-teman di apartemen pensiunan di situ itu, akhirnya saya bebas selama di Kanada, nggak nyewa rumah kan. Jadi kan itu menghemat. Tapi pada saat bersamaan sampai sekarang kita kan jalin komunikasi walaupun berbeda agama, tapi sangat-sangat saling merindukan lah. Nah, saya berharap tradisi-tradisi yang pernah dirintis Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperingati ini, saya yakin itulah yang dilakukan Nabi, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan etnik dan agamanya. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Tidak mengatakan walaqad karramnal muslimun, Allah memuliakan orang Islam, enggak. Ya, bahkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Ya. Siapapun yang beriman, apapun yang diimaninya, itu sesungguhnya kita bersaudara. Kebetulan saudara kita imannya kepada yang lain agama, itu yang penting beriman. Al-mu'min ialah orang yang beriman. Soal apa isi imannya nanti itu, dalam hadis Nabi disebutkan, nahnu nahkum bidawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak. Kita mengukur apa yang tampak. Soal yang tersembunyi dalam hatinya, itu hanya Allah yang tahu. Itu biarlah prerogatifnya Allah untuk mengukur ini yang sesat, mana yang tidak sesat. Tapi
bagi kita, mari kita menjalin human relation antara satu sama lain. Seperti yang dicontohkan Nabi, humanity is only one, there is no colors, ya kan. Rasa kemanusiaan itu hanya satu kok. Kan fitrah semuanya kan. Kullu mauludin yujadu alal fitrah. Kita itu semuanya berasal, baru kemarin kok kita keluar dari fitrah rahim ibu. Semua orang yang dalam rahim ibu itu muslim, nggak ada agamanya. Muslim semua itu. Kullu mauludin yujadu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aymasranihi wa majsanihi. Kedua orang tuanya atau lingkungannya itulah nanti yang membuat warna ini Kristen, ini Yahudi, ini Islam. Tetapi basic, basic, the substance of the human kind itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah manusia luhur sebetulnya, sangat sejati. Nah, sekafir apapun seseorang itu pasti ada God spot di dalam dirinya, ada dimensi keilahiannya. Cuman dia kufur. Kufur itu artinya sengaja menutupi, ya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan siapa sesungguhnya Nabi Muhammad secara spiritual. Dimensi lain yang selama ini kita paham, siapa Nabi Muhammad secara biologis. Siapa Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, insya Allah kita sudah paham. Sejarah dari tahun ke tahun, setiap tahun kita pelajari. Tapi mungkin di antara kita ada yang ingin sedikit mendengarkan cerita-cerita, bahan-bahan, sumber-sumber, resources tentang siapa sebetulnya Nabi Muhammad secara spiritual. Dalam literatur sufistik, Nabi Muhammad SAW itu seringkali dilukiskan sebagai An-Nabiyul Awwal wal Akhir. Jadi dia Nabi pertama, Nabi terakhir. Nah ini kan kita juga susah pakai akal ini. Jadi sebelum saya lebih lanjut, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang berbeda dengan pandangan ini. Ini sebetulnya tidak sepenuhnya pandangan saya, tetapi ini ada orang yang berpandangan seperti ini. Bagi kita, saya kira memperluas wawasan, ngerti bahan-bahan yang juga ada dalam kitab-kitab klasik kita, itu juga perlu. Ya, memahami berbagai dimensi sosok figur Nabi itu justru akan lebih memperkaya diri kita, lebih menambah rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu ada dua namanya itu. Ya. Nama langitnya itu Ahmad. Ada kan ayatnya, Ismuhu Ahmad. Namanya itu adalah Ahmad. Tapi nama buminya itu adalah Muhammad. Ahmad dan Muhammad itu bahasanya itu sebetulnya sama. Ya. Ahmad itu tabdiliyah daripada hamidah. Hamidah itu artinya memuji, seakar kata dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hamidah yahmadu, memuji, ya, memuji. Tapi itu beda dengan memuji dalam pengertian. Nah, memuji di dalam bahasa Arab itu, pujian dalam bahasa Arab itu banyak tuh Bapak Ibu sekalian. Ada namanya tamaddah. Tamaddah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia juga memuji. Tahmid juga memuji, syukur juga memuji sebetulnya. Tapi beda-beda tingkatannya. Kalau kita tamaddah dalam pengertian memuji, lain di hati, lain di mulut. Kita akan sering memuji orang berlebihan, tapi hatinya itu enggak kok. Hanya 5 pujiannya di dalam hati, 10 yang keluar dari mulut. Bahkan ada yang manis sekali mulutnya, tapi pahit sekali di hatinya. Pujiannya seperti itu. Itu namanya tamaddah. Kalau seperti apa yang dalam batinnya itu yang keluar dari mulutnya, itu namanya tahmid. Kita memuji Nabi, bukan saja mulut memuji Nabi, tapi hati kita pun juga sangat mencintainya kan Bapak Ibu. Ya kan, kita sangat mencintai Rasulullah, makanya itu bahasa Arabnya tahmid, mencintai Nabi, memuji Nabi lahir batin, itu bahasa Arabnya tahmid. Memuji Allah, tahmid. Jadi kita alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ungkapkanlah tahmidnya kepada Nabi dengan cara berselawat. Ya, Allah pun juga berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Itu ayat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Nah,
fi'il mudhari di situ. Kalau bahasa Inggris itu tenses yang digunakan itu present and future. Sekarang dan akan datang. Jadi Allah dulu, sekarang dan akan datang, ya, senantiasa memuji kepada Nabi. Malaikat juga. Bahkan ada fi'il amr, instruction. Ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutan ayat itu, wahai orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya nggak usah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Senantiasalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok kita diperintahkan berselawat? Bukankah Rasulullah SAW 14 abad yang lampau kan sudah wafat ya kan? Kenapa Allah, apa rahasianya? Allah selalu tidak pernah berhenti berselawat. Malaikat tidak pernah berhenti berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita pun juga, terutama yang beriman, diminta untuk senantiasa berselawat kepada Nabi. Who is the really Muhammad Prophet? Itu sebetulnya siapa itu? Siapa Nabi kita ini sebetulnya? Nah, inilah dimensi spiritualnya, dimensi batinnya yang saya akan mencoba kembangkan pada kesempatan yang sangat spesial ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Ya, tadi saya lanjutkan bahwa Ahmad itu artinya Ahmad sangat terpuji. Nanti kalau ada bahasa lain, syukur. Itu syukur juga memuji sebetulnya, tapi syukur with action. Kalau tahmid itu without action. Kita mencintai Nabi, that's it. Ya. Tapi kalau syukur, kita bersyukur kepada Allah, dapat rezeki. Nah, tidak bisa disebut bersyukur kalau tidak mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, jariyahnya, wakafnya, humusnya, usyurnya, jizyahnya, atau apalah. Jadi jangan hanya zakat, itu terlalu pelit kita menjadi umat Islam kalau hanya pengeluarannya zakat. Ada 27 pundi-pundi agama Islam itu yang seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Hibah, wasiat, jariyah, dan seterusnya kan. Nah, jadi itu. Syukur itu memuji tapi juga berbagi. Kalau hanya memuji tanpa berbagi itu tahmid. Nah, kalau kita mensyukuri kehadiran Nabi Muhammad, ya jangan hanya memuji namanya, tetapi kita juga selalu berselawat terhadapnya. Kita mencontoh perilakunya, itu mensyukuri akan kehadirannya Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi Ahmad itu artinya orang yang sangat terpuji. Allah yang beri gelar itu. Tapi juga ada nama Muhammad dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ya, itu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sering kita membaca Nabi Muhammad itu sebagai Nabi pertama, Nabi terakhir. Apa maksudnya? Bukankah Nabi Adam yang pertama kan? Iya. Bukankah manusia pertama itu adalah Nabi Adam? Betul. Nabi Adam itu manusia pertama sebagai makhluk biologis. Jadi Abul Bashar namanya. Bapak biologis pertama adalah Nabi Adam. Tapi dalam literatur sofistik tasawuf dalam Islam itu ada yang disebut dengan Abur Ruh. Abur Ruh yaitu Muhammad. Yang paling pertama diciptakan Allah itu ialah Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Nah, itu nanti terkait dengan Muhammad as a person. Jadi ada impersonal Muhammad, ada personal Muhammad. Nah, jadi Abur Ruh, bapaknya segala roh, kan dalam hadis qudsinya begini. Nah, yang paling pertama atau begini, kuntu kanza makhfiyan, dulu pada mulanya itu saya, kata Allah itu, aku pada mulanya, aku seorang diri, aku Buddha yang tersembunyi. Aku ingin mengenali diriku, maka aku menciptakan makhluk. Aku memperkenalkan pertama kali diriku melalui manifestasi awal. Yeah. The first manifestation itu ialah Nur Muhammad itu, roh itu. Roh. Nah, maka itulah nanti dari situlah syajaratul bayda, mengalirlah seluruh
Ya, kalau dalam bahasa filsafatnya itu ada namanya filsafat emanasi, emanation itu, tapi mungkin tidak persis sama Bapak Ibu. Ya, saya tidak jelaskan filsafat emanasi di sini, filsafat Yunani ya. Tapi itu ada persentuhannya ya. Jadi bagaimana yang satu itu bisa melahirkan yang banyak itu. Jadi siapa yang banyak itu sebetulnya dan siapa yang banyak itu nanti terkait itu. Nah, disinilah caranya kita memberikan penggambaran ya bahwa realitas ini sebetulnya adalah tunggal. Tapi entitasnya yang banyak. Nah, ini mohon maaf agak sedikit filosofis ya, tetapi mohon maaf hal-hal seperti ini jarang dicermahkan ya. Padahal hemat saya sudah waktunya umat kita sekarang yang cerdas-cerdas ini seperti bapak-bapak ibu di sini kan sudah waktunya mencerna juga sesuatu yang sifatnya advance. Jangan hanya yang sifatnya populer-populer menengah. Kita sudah saatnya masuk ke tingkat yang advance. Nah, penjelasan seperti ini kan sifatnya advance itu ya. Tidak semua orang bisa memang mencernahnya, tapi saya kok hakul yakin orang di depan saya ini adalah ada senior saya bahkan, insya Allah lebih dari itu bisa kok, insya Allah. Nah, jadi yang banyak itu siapa? Yang satu itu siapa? Tadinya kan hanya Allah. Itulah yang disebut dengan sirrul asrar, the secret of the secret itu. Aku ingin mengenali diriku, maka aku memanifestasikan diriku, memperkenalkan dirinya dalam bentuk nama. Itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu juga punya banyak sinonim ya. It's the same function ya, fungsinya sama. The function of the name itu sama dengan apa yang biasa nanti kita sebut dengan Nufusur Rahman, ada Nur Muhammad, ada Al-Ayanu Thabita, Eternal Entity, dan seterusnya. Ada 7 istilah-istilah, tetapi sesungguhnya ya itu juga ya. Nah, ada yang menggunakan istilah Nur Muhammad, ada juga yang mengatakan Wahidiyah, ada yang mengatakan Asmaul Husna, ada yang mengatakan Nufusur Rahman. Tapi poinnya sesungguhnya itu sama, yaitu manifestasi awal setelah the secret of the secret itu sendiri. Nah, disinilah kita berkenalan dengan Nabi Muhammad yang pada waktu itu dikenal sebagai Nur Muhammad. Makanya itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran Islam, bahkan ajaran agama sebelum kita juga, itu tidak pernah tertutupi bahwa Nabi Muhammad itu adalah memang the distinguished persons. Ya. Yang paling pertama disebutkan Adam ketika diciptakan kan selawat terhadap Nabi Muhammad ya kan, salawat Nabi. Nah, jadi memang sudah tahulah semuanya itu. Nah, Adam sebagai Abul Bashar awal, Nabi pertama secara biologis ya kan. Tapi ada yang disebut dengan manusia pertama secara rohani. Abul Ruh, bapaknya roh adalah Muhammad, tapi bapaknya biologis manusia itu adalah Adam. Itulah penjelasannya dalam kitab-kitab tasawuf dan kitab spiritual. Kitab-kitab tafsir itu banyak tuh. Nah, itu tidak ada persoalan saya kira. Kecuali kalau kita yang belum membaca lengkap, itu memang masih bertanya. Nah, kemudian kita lihat apa perlakuan istimewa Allah terhadap Nabi Muhammad. Gampang kok bagi kita umat Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tanpa menggunakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan tidak sempurna. Keislaman seseorang itu harus ada ikrarnya Muhammad sebagai Rasul Allah. Asyhadu la ilaha illallah itu not enough itu, tapi harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah secara tidak langsung Allah ingin menegaskan bahwa siapa sih sebetulnya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad sebelum ada segala sesuatu, sebelum alam ini diciptakan, sembunyi di mana alam itu? Kan pertanyaannya seperti itu. Di mana gerangan bersumber alam yang banyak ini? Kan tadi kita sudah jelaskan bahwa Nabi tidak mesti harus menciptakan satu persatu makhluknya, tapi cukup menciptakan apa ya istilahnya itu tadi ya, wahidiyahnya.
Ya, dari situlah nanti asma itu dunia nama ya. 99 nama Allah. Dari situlah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ya kan? Ada Al-Wahhab, Al-Latif, Al-Ghaffar, sampai kepada As-Sabur. Ya. Itu yang memanifestasi sebelumnya. Tapi sebelumnya itu nggak ada. Yang paling pertama dimunculkan Allah itu adalah namanya sendiri. Aku ini siapa? Aku adalah Ar-Rahman. Nah, manifestasi dari nama-nama itulah nanti yang melahirkan alam. Ya. Allah itu disebut Al-Wahhab, Maha Pemberi. Bagaimana Allah bisa disebut Maha Pemberi kalau nggak ada yang diberi? Bagaimana Allah bisa disebut sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau nggak ada objek yang dikasihi, yang disayangi? Maka itu lahirlah alam ini untuk mewadahi dan sekaligus menyempurnakan sifat-sifat Allah itu. Kan tidak sempurna Allah kalau hanya punya nama tapi tidak punya manifestasi nama. Bagaimana Allah bisa disebut sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta, kalau nggak ada makhluknya kan? Bagaimana bisa disebut Allah sebagai Rabbun yang disembah kalau nggak ada penyembahnya? Bagaimana Allah bisa disebut sebagai Maha Pengampun kalau nggak ada yang berdosa? Bagaimana disebut Allah itu Maha Pemberi petunjuk kalau nggak ada makhluknya diberi petunjuk? Bagaimana Allah bisa disebut Al-Mudil, Maha menyesatkan kalau nggak ada makhluknya yang disesatkan? Jadi ada orang yang tersesat, ada orang yang diberi petunjuk, itu manifestasi Asmaul Husna. Nah, inilah yang perlu kita pahami di level atas ya, bahwa seringkali kita bertanya, kalau memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kok kenapa sih Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah menciptakan iblis? Ya. Selama ini kan kita selalu jengkel terus sama iblis itu kan. Gara-gara iblis sampai menggoda kita itu enak-enak surga, kakek nenek moyang kita itu di surga, Adam Hawa, ada si iblis itu yang menggoda sampai kita turun ke bumi. Kakek nenek kita itu, Adam Hawa itu meninggalkan langit kebahagiaan, kita turun ke bumi penderitaan. Ini gara-gara iblis. Kita dendam rasanya ke iblis. Nah, bagi orang yang memahami ma'rifat tidak perlu dendam kepada iblis. Tidak perlu benci kepada iblis. Apa yang terjadi sesungguhnya itu tidak lain sesungguhnya adalah rekayasanya Allah juga semuanya. Karena Allah memperkenalkan namanya sebagai Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Bagaimana Allah bisa disebut sempurna sebagai Maha Pemberi Petunjuk? Ya diciptakan malaikatnya. La ya'sunallaha, tidak pernah berdosa kepada Allah kan? Itu kan malaikat. Oh, ada manusia juga, itulah para nabi. Ya kan? Maksum, tidak pernah berdosa. Tapi itu kan nabi. Oh, ada wali. Tapi itu kan wali. Ada ustadz, ulama. Tapi itu kan ulama, wali. Ini ada kan seperti jamaah kita yang di Zooming ini kan. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan representasi daripada Al-Hadi. Allah Maha Pemberi Petunjuk, ya kan? Ya. Karena namanya Allah itu selalu ada yang berhadapan-hadapan. Dia Al-Hayy, Maha menghidupkan. Dia juga Al-Mumit, Maha mematikan. Huwal awal wal akhir. Maha awal, maha akhir. Huwal dhahiru mahal batin. Dia maha batin dengan segala kelahirannya, dan dia maha zahir dengan segala kebatinannya. Jadi tipikal nama yang berhadapan-hadapan ini, itulah konsep keutuhan masculine feminin itu. Ya, segala sesuatu ya yang berhadapan-hadapan itu melambangkan adanya simbol kemutlakan di situ. Allah maha mutlak kan? Kita harus sepakat bahwa Allah itu maha mutlak. Kalau Allah maha mutlak itu tentu dia zahir, dia juga batin. Kalau kita hanya membatasi Allah, hai Allah, kamu hanya batin saja, jangan zahir, itu Allah tidak maha batin, tidak maha zahir. Kalau Allah kita pojokkan di langit, di arah, seolah-olah di sini, di bawah ini bukan space-nya Allah, berarti kita membatasi Allah. Berarti Allah nggak mutlak lagi. Allah mah di atas, di arah, kita mah di sini. Berarti ada space yang bukan space-nya Allah, itu membatasi Allah. Padahal Allah memperkenalkan dirinya muhitun, serba meliputi. Allah serba meliputi.
Jadi apakah kita berada dalam dirinya Allah atau Allah ada dalam diri kita sendiri? Halillahu fina aw nahnu fillah? Itu pertanyaan filosofis. Jadi kita pertanyaan seperti ini juga salah. Karena kita masih menganut dualitas. Kalau dualitas itu kan bertentangan dengan kemutlakan itu sendiri. Kalau bukan begini pasti begini, itu dualitas. Nah, kalau kita mengatakan huwal awal wal akhir, dia di luar dimensi waktu, dia di luar dari konsep dimensi tempat, karena dia yang menciptakan waktu dan tempat itu sendiri. Itulah hakikat kemutlakan Allah. Jadi kenapa Allah menciptakan iblis? Ya, dia kan namanya juga itu adalah al-mutil, maha menyesatkan. Coba, kalau hanya namanya ada maha menyesatkan, tapi tidak contohnya, nggak ada buktinya Allah maha menyesatkan. Itu Allah nggak sempurna kan? Nggak ada buktinya kok. Nggak ada buktinya Allah menyesatkan. Supaya ada tumbalnya maha menyesatkan. Ini ada iblis tuh. Untuk mengadakan iblis mau menjadi tumbal, mau nggak kita tukar tempat dengan iblis? Jangan. Jadi kehadiran iblis sebagai pembangkang, tersesat, itu manifestasi daripada al-mutil. Jadi di mata Allah, siapa iblis itu sebetulnya? Jadi di level bawah itu, baik dan buruk itu ekstrim perbedaannya kan. Tapi di level atas itu, baik dan buruk itu sangat relatif. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum, boleh jadi menurut engkau itu buruk, tapi itu baik bagimu dan bagi Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum, boleh jadi itu engkau sangat suka tapi itu jelek di mata Allah. Yang paling tahu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran iblis itu manifestasi daripada sifat atau nama al-mutil. Itu kan iblis, ada juga ada Firaun kan. Oh, itu memang Firaun. Ada juga preman di sekitar kita kan, itu representasi daripada al-mutil. Iya. Loh, kenapa Allah menciptakan neraka kalau memang Ar-Rahman Ar-Rahim? Saya ingin bertanya kepada kita semuanya, teman-teman. Kira-kira surga, nikmat nggak surga itu seandainya tidak ada lawannya neraka? Dari rahim kita surga. Dunia ini surga. Kuburan juga surga. Akhirat semuanya surga. Nggak ada referensi kebalikannya namanya neraka. Nikmat nggak surga itu? Ya enggak. Bosan. Atau dibaliklah. Menyakitkan nggak neraka itu? Seandainya nggak ada surga. Dari rahim ibu, rahim api. Dunia ini dunia api. Kuburan-kuburan api. Akhirat nggak ada lain tempat kecuali api semuanya. Dari sononya api sampai akhirnya api. Nggak ada pembanding selain api. Menyiksa nggak api itu? Ya enggak. Justru kelengkapan itu manakala ada yang berhadapan-hadapan satu sama lain. Kita nggak bisa menikmati nikmatnya sehat itu kalau kita nggak pernah sakit. Iya kan? Untuk kita bisa meresapi nikmatnya siang, ya kan? Kita terasakan pada waktu malam hari. Untuk merasakan nikmatnya malam, ya kan, ke siang hari. Waduh, enak malam. Nanti malam deh saya istirahat. Jadi ke pluralitas ya. Makhluk Allah itu, itulah kesempurnaan. Dan ini adalah manifestasi kemahamutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita sampai bertanyanya terlalu sempit, melampaui. Jadi seolah-olah kita mempertanyakan, atau seolah-olah kita ingin membayangkan Allah itu manusia biasa yang serba tidak mutlak. Allah pemilik walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allah ada di timur dan di barat. Kemanapun engkau menghadapkan mukamu, engkau pasti menjumpai wajah Tuhan. Apa maksudnya itu? Alam semesta ini kan sebetulnya siapa? Sebelum jadi alam, dari mana datangnya alam ini? Iya dari dia kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya menulis di whiteboard, papan tulis. 1000 kata di whiteboard itu. 1000 kata itu tintanya itu dari mana? Ya dari
dari perut spidol ini kan. Kalau saya sedot kembali itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada nggak sesuatu sebelum adanya Allah? Nggak ada. Dari mana datangnya segala sesuatu yang banyak? Ini semuanya dari Dia kok. Nah, kalau Dia berasal dari Dia, kalau yang banyak ini berasal dari Dia, saya bertanya berikutnya lagi. Apakah Allah suci? Apakah Allah baik? Tentu jawabannya pasti dong. Allah Maha Suci, Maha Baik. Bisakah lahir sesuatu yang buruk dari yang suci? Ya, logika kita yang nggak mungkin dong. Berarti kita ini, alam ini, siapapun ini adalah suci kan. Maka itu ada yang disebut dengan consecration ya. Apa bahasa Indonesia consecration itu? Konsekrasi itu mensakralkan. Alam ini kan siapa sih sebetulnya tampil dalam bentuk alam? Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada ciptaan, enggak ada sia-sia itu. Ya, jadi semuanya ada artinya. Kenapa? Karena tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia kok. Yang banyak ini siapa sebetulnya? Nah, inilah pertanyaan sangat tinggi ya, bahwa saya memberikan satu contoh. The only one Istiqlal in the world. Hanya satu masjid Istiqlal di dunia itu. Tapi kalau kita ke Istiqlal yang terluas di Asia Tenggara atau di Asia itu, kita lihat tiangnya besar. Ya, dome-nya itu terbesar di dunia. Kemudian juga ada karpetnya, ada mimbarnya, ada mihrabnya, ada menaranya tunggal yang sangat tinggi, lebih tinggi dari Monas. Sekarang sudah New Istiqlal itu kan cahayanya luar biasa, ya tamannya juga luar biasa, sungainya dipercantik dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Siapa yang kita lihat yang banyak itu tidak lain adalah Istiqlal itu sendiri. Siapa yang tampil dalam bentuk Istiqlal itu yang banyak itu. Istiqlal only one in the world, tapi yang banyak di dalamnya. Jadi siapa yang banyak, siapa yang satu, dia juga itu. Ini hanya analogi. Kadang-kadang kita itu ya istilahnya dalam Quran itu al-ghafil. Apa ya ghafil itu biasa diterjemahkan itu tidak apa lalai, tapi saya sendiri nggak pas itu kalau lalai itu. Bahasa Jawanya mungkin itu nggak ngeh gitu ya. Ya, misalnya di sini. Banyak sekali yang saya lihat di sini. Tapi saya nggak ngeh kalau ada misalnya Pak Abi ada Pak Bimo, Pak Dede. Oh iya ya, ada, saya nggak sadar, maaf ya tadi. Nah setelah saya sadar bahwa Pak Bimo ada di sini juga, nah itu artinya tersingkap musyahadah. Itulah yang disebut dengan sadar. Itulah dzakir. Adzakir itu orang yang ngeh. Lawannya ialah al-ghafir, nggak ngeh. Ya. Jadi selama kita hanya melihat pohon itu pohon, belum sanggup memahami, melihat ternyata dialah yang tampil dalam bentuk pohon, gunung, langit, bulan, bintang, semua yang banyak ini kata Quran, huwa sama'akum, kalianlah yang memberi nama pohon, laut, ya gunung, langit, bulan, bintang, matahari, engkau yang beri nama. But the wholeness itu adalah dia sebetulnya. Jadi yang banyak itu who are the manyness itu kan dia juga and the oneness itu. The oneness and the manyness itu sama. Kalau orang sudah paham tentang makrifah, sudah nggak ada bedanya the oneness and the manyness itu. Yang manyness itu siapa? The oneness itu. Yang the oneness itu itulah yang tampil dalam bentuk manyness. Siapa Istiqlal itu? Yang tunggal itu Istiqlal. Tapi yang menampilkan Istiqlal itu dia. Kayak kita di sini kan. Masya Allah, ada Mbak Lina pakai kerudung, ada yang pakai jilbab, Mbak Fuzia, ada Mbak Helinda, ada yang pakai peci, saya, Pak Habib pakai peci haji, ada yang pakai kebaya, ada yang pakai jaket tuh, ada yang pakai jas, ada yang pakai, macam-macam di pakaian kita di sini. Ya. Tapi sadarkah kita bahwa yang kita lihat dalam bentuk bermacam-macam itu adalah kapas? Kita nggak pernah ngeh bahwa kita itu melihat kapas. Kapas berapa? Cuma the only one kapas tuh. Kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi macam-macam model. Semuanya kita melihat ujungnya, hilirnya. Oh ini peci, oh itu songkok, oh ini baju, oh itu
jilbab dan seterusnya. Padahal kita nggak sadar semua yang dilihat itu adalah kapasnya. Ketika kita melihat kapas, maka tenggelamlah perbedaan itu. Ketika kita melihat Istiqlal, maka hilanglah. Nah, dalam konteks seperti ini, itu ada unik-uniknya. Ya, dalam konteks seperti ini ada yang baik atau buruk enggak? Tergantung kesadaran kita kan. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu. Apa yang terbayang di benak kita kalau saya bicara tentang apa ya misalnya toilet. Toilet itu kan kumpulan najis kan, kumpulan penyakit itu, kotoran semua di situ kan, najis itu, batal wudhu kita itu kan. Pokoknya kalau saya bilang toilet, konotasinya negatif deh, jorok, ada penyakit, ya. Pokoknya tempat paling jorok. Tentu ada kebalikannya. Misalnya saya bicara tentang mihrab, tempat berdirinya imam. Itu ada karpet tebal, kemudian ada biliknya spesial. Yang bisa berdiri itu adalah penghafal Quran, qari, memang apa ya semacam sangat terpelihara moralitasnya dan sebagainya, tidak gampang menjadi imam. Tempatnya itu mihrab, itu jadi mihrab itu tempat suci, tapi toilet itu tempat yang sangat jorok lah, buruk, negatif. Pertanyaan kita, apakah sempurna Masjid Istiqlal tanpa toilet? Jangan-jangan kita lebih sering cari toilet daripada mihrab. Toilet itu buruk, jelek, tapi begitu kita mau buang air, tiba-tiba menemukan toilet di tempatnya lagi pula bersih, masya Allah, alhamdulillah. Keluarlah semua, dibongkar semua, masya Allah. Siapa bilang toilet itu jelek? Ya kan? Tidak sempurna sebuah masjid rumah Allah itu tanpa toilet. Bukan Allah yang akan ke toilet, kita umatnya. Jangan pergi ke Istiqlal nggak ada toiletnya. Udah. Apa artinya semegah apapun mihrab itu tapi nggak ada toiletnya? Saya yakin lebih banyak orang nggak mau ke Istiqlal. Jadi toiletnya harus bersih, mihrabnya juga harus bersih. Dua hal yang berkutub berbeda ini. Toilet adalah tempat kotor, najis, buruk, jelek, busuk. Sementara mihrab itu harum, karpet, suci, dan seterusnya. Dua-duanya harus ada dalam masjid. Jadi kita tidak bisa memutlakkan bahwa toilet itu buruk. Dan mihrab itu juga adalah baik. Ya. Mihrab kalau salah tempat, taruh di menara masjid, siapa mau jadi imam di menara masjid itu? Jadi tergantung proporsinya. Nah, kadang-kadang kita tidak arif. Nah, saya sengaja membahas ini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak membahas lagi riwayat hidupnya Nabi Muhammad yang sudah melekat dalam ingatan kita setiap tahun. Terakhir, ya, Nabi kan sudah wafat nih. Kok kenapa masih bisa memberikan efek terhadap kita semua yang masih hidup? Dan itu tak terbantahkan loh Bapak Ibu. Itu ada ayatnya, ada hadisnya kan. Bagi yang percaya hadis Bukhari Muslim, Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni, ya seperti saya misalnya, saya terus terang saya adalah Ahlussunnah tulen lah gitu ya. Saya percaya bahwa bagi kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi saya Katib Am PBNU, dulu pernah ya, Sekretaris Sekjen PBNU. Ya saya percaya betul bahwa apa yang dikatakan Imam Bukhari yang metodologi penelitian hadis itu sangat dahsyat, itu sangat luar biasa. Nah, kayaknya itu sudah pasti deh. Kalau hadis yang lolos daripada seleksinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu pasti tinggal satu Al-Quran di atasnya. Kata hadis itu, barang siapa yang berselawat terhadapku, aku tahu. Dan aku pasti akan memberikan syafaat nanti di hari tidak ada yang bisa memberikan pembelaan selain aku. Barang siapa yang berselawat kepada aku. Bukan hanya pada masa hidupnya Nabi, tapi kita pun sampai sekarang ini kalau kita selawatan terhadap Nabi, Nabi tahu. Allah memberikan satu keistimewaan kepada Nabi-Nya yang bernama Muhammad SAW ini untuk mendeteksi, merekam ya yang berselawat terhadapnya. Karena kalau orang bersama dengan yang maha mutlak,
maka dia juga akan keceprat dengan kemahamutlakan itu kan. Jadi, bagaimana kalau akalnya nggak bisa tuh? Bagaimana mungkin bisa berkonsentrasi di Asia Tenggara, tapi dia juga memperhatikan Timur Tengah sekarang kan? Iya itu kalau akal. Tapi kalau nempel dengan yang maha mutlak, iya nggak ada. Teknologi juga sekarang bisa memperkecil yang besar kok. Apalagi Allah kan. Nabi itu sangat pasti, memang pasti tahu siapa yang berselawat terhadapnya. Rajinlah berselawat kalau ingin mendapatkan pembelaannya. Itu hadis Bukhari. Allah pun juga mengingatkan kepada kita kan. Ya. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Al-Baqarah 151 atau 94, 64-nya. Itu dia. Sebagaimana Allah telah mengutus rasul di antara kalian, itu Nabi Muhammad. Yatlu 'alaikum ayatina, mengajarkan ayat-ayat kami. Itu fi'il mudhari, tensesnya sekarang dan akan datang. Present and future itu kan. Berarti Nabi masih bisa memberikan pembelajaran dulu, sekarang, dan akan datang. Maka itu Allah juga mengatakan, yusalluna ala nabi. Selawatlah dulu, sekarang, dan akan datang. Tidak pernah berhenti mereka itu, para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Wa yu'allimukumul kitaba, masih bisa mengajarkan Al-Quran. Wal hikmah, dan kearifan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, masih bisa. Wa yuzakkikum juga, masih bisa membersihkan. Ya. Ya Allah, terimalah pertobatannya umatku, ya, yang di Indonesia ini. Ya, dia tahu kalau ada umatnya itu dekat dengannya, dekat kepada Allah. Jangankan Nabi, para roh wali pun juga dalam kitab-kitab kuning itu, kalau hanya 1-2 orang itu mungkin hanya subjektivitasnya beliau. Tapi kalau ribuan ulama wali, ya, berpendapat yang sama, punya pengalaman empiris yang sama, apa iya? Alam bawah sadar biasa? No. Kalau kita beriman, ada ayatnya kok, ada hadisnya. Barang siapa yang bermimpi melihat aku, kata hadis Bukhari, aku yang dilihat, satu-satunya wajah yang tidak bisa disaksikan oleh, satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, wajahku. Jadi sujud syukurlah Bapak Ibu kalau pernah bermimpi menjumpai Nabi. Nabi benar-benar yang dilihat. Hadis lain, dalam hadis sahih juga, barang siapa yang bermimpi melihat diriku, aku akan bersama nanti di surga. Masya Allah. Tentu tidak gampang memimpikannya kan. Nah, jadi makna spiritual, sosok spiritual Nabi itu ya sebetulnya dia masih interaktif dengan umatnya. Cuma kita menutup diri untuk mau berinteraktif karena akal minded kita kan. Maka itu sekali-sekali parkir otaknya di luar musola sana itu. Cut your head before inside in the special room itu, di meditation room. Potong kepalanya. Selama ada akal itu bisa menjadi hijab. Hijab itu apa? Penutup. Tadinya sudah mau khusyuk, datang akal. Apa sih? Itu kan hanya imajinasi Anda. Udah kabur lagi kan. Tapi kalau kita nggak ada akal, yang ada adalah hati, nangis tuh, tumpah air mata di atas sajadah itu. Jangan menangkap Tuhan dengan akal, itu nggak mungkin. Tangkaplah dia dengan rasa, dengan batin. Akal ini nggak pernah berhenti mau tahu Tuhan, dan ini karena kita terbiasa mengasah akal terus, asa batinnya kurang. Akhirnya kita kadang-kadang frustrasi, bahkan kecewa. Karena akal yang dipakai untuk menganalisis Tuhan nggak mungkin. Sebetulnya bukan apa kata Jalaluddin Rumi. Allah tidak pelit, tidak mau memperkenalkan dirinya. Kan kita, kenapa sih Allah pelit memperkenalkan dirinya? Kalau memang dia maha baik, kenapa nggak dibuka saja dirinya? Kenapa kita nggak bisa menyaksikan, melihat, dan kenapa nggak nyicil ngasih informasi tentang dirinya kepada kita? Kata Jalaluddin Rumi, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Jangan menangkap Tuhan dengan akal. Ilustrasinya
Itu kitab Masnawi itu ada tuh. Ya, apa arti sebuah cangkir untuk menangkap samudra? Jadi kita hanya gelas. Mampu nggak gelas ini menangkap samudra? Nggak mungkin. Jebol komputer ini kalau kita mau memuat semuanya unlimited data itu kan. Jadi tanda kasih sayangnya Allah itu kepada kita semuanya, dia tidak memperkenalkan, ya kan ada contoh. Nabi Musa itu dalam Al-Quran itu kan, ya Allah bagaimana aku bisa yakin engkau ada kalau nggak pernah memperlihatkan wajahmu. Ditegur, Musa nggak mungkin kamu bisa menyaksikan, memahami aku. Tapi bagaimana ya Allah, aku ingin yakin, aku yakin engkau ada. Bagaimana aku bisa yakin tanpa pernah melihatmu? Kalau memang kamu nekat, silahkan berdiri di bukit Tursin, lihat di puncak gunung sebelahmu. Baru melihat cahaya ciptaan Tuhan, pingsan dia 3 bulan. Setelah siuman istighfar, ya Allah, saya tidak akan minta macam-macam lagi. Ampuni hamba-Mu. Ya. Jadi kita mengenali dia biqadri uqulina, sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Tahu Tuhan kok bahwa yang hamba-Ku akan sembah ini adalah aku. Apakah nanti kita salah alamat dalam imajinasikan dia, itu bukan urusan kita. Allah memberikan kecerdasan seterbatas ini, tapi Allah tahu kok niat kita. Oh, hamba-Ku yang dia akan sembah sesungguhnya adalah aku. Memang kamu bukan malaikat, memang kamu tidak super cerdas. Saya menghargai keinginanmu untuk memahami aku, alhamdulillah. Kamu salah alamat menyembah, enggak, aku tahu kok bahwa tujuanmu adalah aku. Allah itu begitu, itu maha lembut kok, maha pengertian. Aku berdosa lagi ya Allah, padahal kemarin aku sudah tobat. Enggak apa-apa, kamu memang bukan malaikat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku suka sekali melihat hamba-Ku yang bolak-balik bertaubat. At-tawwabin di situ kan bolak-balik bertaubat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu bukan sosok manusia biasa. Itu kesimpulan. Dia bisa paham, dia bisa mendidik, dia bisa mensucikan umatnya sekarang juga. Makanya itu selalu berselawat terhadap Nabi kalau ingin mendapatkan keajaiban dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah berselawat itu bagaimana Nabi bisa mendekatkan dirinya. Maka itu Indonesia itu, warga negara Indonesia walaupun yang ada di Calgary itu juga sangat terkenal. Teman-teman di Ottawa semuanya. Saya ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi. Satu saat Rasulullah SAW, ini hadis sahih, di masjidnya di Madinah. Tiba-tiba Nabi nangis. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya kami juga ikut nangis. Aku menangis karena aku terharu. Ya, merindukan kekasihku. Sahabat kaget. Loh, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Siang malam menemani engkau berperang melawan musuhmu. Lebih kaget lagi, bukan. Kalian sahabatku tapi bukan kekasihku. Siapa gerangan yang menjadi kekasihmu ya Rasulullah? Lalu dijawab, kekasihku ialah mereka akan hidup jauh dari kurun waktu lahir kita sekarang. Dan mereka berada di tempat, jauh dari tempat kita di sini. Itu yang membuat Nabi itu menangis. Aku merindukan mereka. Umatku itu sangat mencintai diriku. Mereka itu akan berada di tempat yang sangat jauh dari tempat kita di sini. Dan mereka akan hidup dari jauh kurun waktu kita hidup sekarang ini. Saya kok menduga jangan-jangan yang dimimpikan, yang membuat Nabi menangis terharu itu adalah kita warga negara Indonesia ini. Bukankah geografis Indonesia terjauh dari pusat kelahirannya? 9 jam baru nyampe di situ, itu pun juga by pesawat ya kan. Orang sekitarnya itu naik ojek udah sampai di Ka'bah. Tapi selawat yang paling banyak di kolom bumi ini ialah Indonesia. Ada lebih 100 jenis selawatan yang kreativitas Indonesia. Wajar kan kalau Nabi merindukan kekasihnya, kita paling jauh dari geografisnya. Dan kita juga sudah 14 abad lampau, tapi tidak mau kalah kerinduannya dengan sahabatnya Nabi pada waktu itu.
marilah semoga kita yang membuat Nabi itu menjadi terharu, sangat dirindukan Rasulullah. Pada saat yang bersamaan juga rindu berbalas, Nabi merindukan kita, kita pun juga sangat merindukan dirinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Nasaruddin atas halakannya, atas kajiannya pada hari ini. Insya Allah kita akan memulai atau masuk kepada section pertanyaan. Sudah ada pertanyaan pertama yang muncul, sudah ada di chat, yang mungkin ini lebih ke arah topik yang Ustadz Nasaruddin sampaikan tadi di awal-awal ya, mengenai juxtaposition atau dualitas yang selalu bertolak belakang ya. Jadi sifat-sifat Allah itu selalu ada pasangannya ya. Nah ini tentunya kita di sini tadi poinnya kan salah satunya adalah kita cenderung komplain kok terjadi hal-hal yang buruk di dunia ini ya, kok terjadi hal-hal yang buruk di dunia ini dan sebagainya dan terutama di Barat. Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin lebih cenderung kita sekarang konsentrasinya di Prancis saja ya, karena suasana di Kanada mungkin agak sedikit berbeda, walaupun ada kesamaan tapi ada perbedaan juga. Cuma di kondisi Prancis ini pertanyaannya tentu yang kita dengar itu, yang kita amati bukan sesuatu yang enak dilihat atau agak sedikit menyanjal perasaan kita ya. Mengingat tadi pengejauhantahan atau manifestasi atau pengertian kita dari satu yang selalu bertolak, ada dua sisi. Bagaimana Ustadz Nasaruddin perilaku kita involve boycott segala macam yang sudah kita ikuti, tapi sebetulnya apalagi yang harus kita lakukan sebagai kita umat Muslim kepada umat non Muslim yang tadi Ustadz sampaikan sebetulnya part of bagian Bani Adam juga ya. Kita rahmatan lil alamin, mereka Bani Adam. Kita memberikan rahmat ya. Jadi bagaimana Ustadz kita harus menyikapi hal demikian dalam konteks yang tadi Ustadz sampaikan bahwa ada selalu at the end of the day it's adalah yang sesuatu dari kehendak Allah apa yang terjadi. Macron ini juga adalah makhluk kontroversi hari ini ya. Bukan saja hari ini tapi beberapa statementnya itu bahkan sebagai as a politician pun juga banyak menimbulkan kontroversi ya kan, bukan saja persoalan agama, persoalan politik juga. Jadi memang figur-figur pribadinya beliau itu banyak sekali kontroversi. Saya suka mengamati pribadinya beliau itu karena ada relasinya dengan disiplin saya ya, masalah kesetaraan gender saya. Istrinya kan itu gurunya ya, jadi dari terpaut usianya sangat jauh ya antara dirinya dengan istrinya itu. Dia lebih muda daripada istrinya. Bayangkan kawin dengan gurunya, kira-kira seperti itu. Tapi saya mencoba untuk melihat secara mikro kepribadiannya Macron ini sebetulnya kayak apa ya. Jadi saya bukan psikolog, tapi saya melihat ada sesuatu yang agak lain lah. Kalau Nabi juga kawin dengan Khadijah, 25 umurnya 40 tahun Khadijah ya. Tapi dalam kutub yang berbeda. Kalau Nabi itu mendemonstrasikan kelebihannya. Tapi kita lihat yang Macron ini ada persoalan kontroversinya. Dari segi politik, garis politiknya pun juga, sesama partainya pun juga banyak yang berbeda ya. Sebetulnya hanya karena dia terlanjur presiden sehingga garis partainya pun juga banyak yang sebetulnya keberatan ya dalam beberapa tindakannya, tapi ya namanya rezim ya, sama juga dengan kita di Indonesia, agak sulit untuk melawan rezim sendiri. Nah, yang terakhir ini, kalau kita melihat secara komprehensif ya, kan apakah perbuatannya Macron itu sebagai akibat atau sebagai sebab? Ya, kadang-kadang kita kan
ilmu mantiknya, apa namanya, ilmu logikanya itu nggak jalan pada saat menanggapi suatu fenomena. Sebuah fakta itu harus kita lihat apakah itu muncul dengan sendirinya as a fact, ya kan, atau sebab, atau hanya akibat daripada suatu sebab. Nah, kalau bisa kita lihat, dia tidak berdiri sendiri, pernyataannya itu kan ada kepala yang terpenggal. Kepala yang terpenggal itu adalah warga negaranya sendiri. Yang memenggal itu adalah orang yang tidak ya relatif terkait dengan negara lain, yang bukan original Prancis gitu ya. Jadi sentimen etnik, sentimen kedaerahan, sentimen the places itu juga muncul di situ. Tapi itu juga tidak terlepas daripada kenapa si pemenggal itu melakukan itu, karena ada karikatur itu juga. Jadi rentetannya ke belakang panjang. Jadi statementnya itu bukan berdiri sendiri. Sebagai orang arif ya, orang arif itu tidak hanya melihat satu fakta berdiri sendiri, tapi kita harus melihat fakta itu apa adanya dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau saya sih secara pribadi sebagai seorang muslim yang cerdas, mari kita mencontoh Nabi. Ya kan? Nabi dalam merespons sebuah fakta itu, contohnya ketika ia diusir dari kota Mekah, larilah dia pergi mengungsi ke Taif dengan harapan Taif daerah dingin itu kan. Kalau kita ke Taif itu kira-kira perjalanan setengah jam lebih lah, ke ya 1 jam sekarang ke Taif, agak ketinggian di situ. Bahkan pernah ada salju di atas tuh. Nah, belum sampai ke Taif, preman Taif itu menghadang Nabi. Bahkan bukan hanya menghadang, dia dilempari batu sampai kakinya tuh, tumitnya Nabi itu luka, berceceran darah. Nabi balik. Malaikat penjaga gunung, kan gunung Taif itu tinggi itu. Mau nggak aku balaskan penderitaanmu ya Rasulullah? Nah, coba. Kalau kita melihat perbuatan preman tadi itu secara berdiri sendiri, secara emosi apalagi, ya udah, balas biar kasih pelajaran, siapa suruh. Aku datang ke sini baik-baik kok, masa mau dihadang begini ini. Dia nggak tahu ujung pakainya. Ya, hantam saja tuh. Kasih tsunami atau bukan tsunami, kasih gempa lah. Meledakkan gunung di situ itu. Itu malaikat penjaga gunung nawarin tuh. Tapi apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Kalau saya akan meminta tolong, maka pertama kali saya memohon pertolongan kepada Yang Maha Penolong. Kita sama-sama makhluk. Ada Allah yang Maha Penolong. Tapi jangan lakukan itu, karena itu adalah umatku. Haulai ummati, itu adalah umatku. Mereka melakukan itu semuanya karena dia tidak tahu siapa aku. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku itu. Coba. Udah dikasih berdarah-darah, didoakan untuk yang baik. Jadi air susu dibalas air susu biasa. Air susu dibalas dengan air tuba juga sekarang biasa. Tapi air tuba dibalas dengan air susu, itulah yang dilakukan Nabi. Nah, kita harus belajar untuk melawan diri sendiri di dalam rangka melawan musuh-musuh Islam. Nah, jadi ini saya kira perlu untuk kita jadikan semacam renungan kontemplasi. Apa yang terbaik untuk generasi kita ke depan? Apakah melakukan proteksi, apakah boykot, apakah ya terserah kepada ekspresi pengalaman spiritual teman-teman. Tapi kalau saya sih melihat sendiri, kita jangan melihat persoalan ini berdiri sendiri. Ya, seandainya kita jadi Macron, ada warga kita dipenggal lehernya, begitu sadis, oleh orang yang berbeda agama, berbeda etnik, berbeda, apa yang kita lakukan? Jangan-jangan lebih daripada sekedar memberikan pernyataan. Ya, jadi kita harus balance melihat, atau netral paling tidak melihat kenyataan ini. Bukan berarti saya melarang teman-teman untuk melakukan reaksi, apapun perlu kita lakukan ya. Asyidda'u 'alal kuffar rahimahu bainakum. Tegas terhadap orang kafir, tapi penuh kasih sayang antara mereka, antara kita. Ya. Tapi saya ingin mengajukan proposal, mari kita mencontoh bagaimana Nabi bereaksi terhadap
perlakuan-perlakuan yang seperti ini. Nabi bukannya minta tolong kepada malaikat, jangan. Ada yang paling khusus ya. Suatu saat perjanjian Hudaybiyah itu di dalam hadis Bukhari juga ini. Hadis Bukhari itu jilid 1, matan Bukhari ada kitabnya. Itu memang hadisnya panjang, tapi saya potong di pertengahannya. Itu hadisnya Suhail. Perjanjian Hudaybiyah itu gencatan senjata antara kafir Quraisy yang dipimpin oleh Suhail, kemudian Islam di Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad langsung. Nabi ketika perjanjian gencatan senjata itu berhadapan-hadapan satu sama lain. Hatta uktub, kemarilah kita bikin perjanjian. Ya oke. Jadi berhadapan dua musuh bebuyutan ini. Uktub, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi meminta, karena dia tuan rumah kan di Madinah. Nabi meminta, hai juru tulis katib, tulislah pendahuluan perjanjian ini Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, la taktub hakadha walakin uktub bismillahirrahmanirrahim. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bisa. Ya, biasa di Mekah, biasa di Arab pada waktu itu. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu nggak biasa. Jangan tulis itu. Itu tipikal Islam. Kita akan berjanji. Nah, batang tubuh perjanjian itu, sebelum sampai ke situ, sahabat nggak ada yang menyoret. Nanti Nabi tegas, ayo coret ikut aja. Akhirnya salah seorang sahabat Nabi mencoret, dia gantikan Bismillahirrahmanirrahim. Coret Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjiannya isinya antara lain yang tidak adil itu, kalau orang kafir Quraisy Makkah masuk wilayah perbatasan Madinah, ya cepat pulangkan ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau orang Islam Madinah itu menyeberang ke perbatasan kafir Quraisy Mekah, maka tahan di Mekah. Jadi kalau kita ditahan, kalau dia dilepas, ini kan nggak fair. Nabi setuju, oke setuju. Nah berkeruk keningnya teman-teman, gimana kok perjanjian tidak adil ini mau disetujui Nabi? Itulah hebatnya sahabat Nabi. Mampu mendengarkan tanpa pakai akal yang normal pada waktu itu. Udah terserah Nabi. Perjanjian penutupnya itu, hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ditutup perjanjian itu kan ada 3 poin di situ, tapi ini penutupnya. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Suhail coret itu Muhammad Rasulullah itu. Saya tidak akui Anda sebagai Rasul Allah. Seandainya kami mengakui Anda Rasul Allah, kita tidak adakan peperangan, kita tidak adakan perjanjian. Justru saya tidak mengakui Anda Rasul Allah, maka kita adakan perjanjian damai. Ya. Coret, saya usulkan penggantinya. Hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah. Rasulullahnya dicoret, diganti bin Abdullah. Sahabat Nabi nggak ada yang mencoret. Ini prinsip buat kami. Mencoret Rasulullah berarti pengingkaran terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. No way. Ini harga mati. Tidak. Apa kata Nabi? Sendirian di antara seluruh orang yang umat Islam hadir itu. Ikuti permintaannya. Umar merah mukanya. Enggak. Tidak ada sahabat yang mau menulis itu. Akhirnya Nabi sendiri yang mencoret. Apa Nabi buta huruf? Seperti yang selama ini kita perkenalkan. Pasti iya, jadi Nabi mencoret nggak ada. Setelah itu ada peristiwa lagi. Nah, ada salah seorang tawanan perang Muslim ditawan oleh kaum Quraisy. Ada namanya dalam tarikh itu ya. Ya, tiba-tiba loncat bergabung ke pasukan Nabi. Nah, jadi itu tawanan kami. Kembalikan tawanan itu ke sini. Jadi anak Muslim yang ditahan tadi itu loncat menggabung ke seberang, ke rombongan pasukan Nabi ini. Suhail minta agar anak muda itu dikembalikan, itu masih tetap tawanan kami. Apa kata Nabi? Ya, kembali. Anda akan jadi tawanan mereka.
sahabat Nabi, loh kok kenapa kita menyerahkan anak kita kepada mereka? Demi untuk mengindahkan perjanjian ini, maka sesuai bunyi perjanjian, tawanan jangan dilepas. Tapi kalau itu adalah kebalikannya, baru bisa dilepas. Ngamuk-ngamuk itu anak muda itu, masa aku dibiarkan ditahan? Tapi belakangan nanti kan ada terjadi kebalikannya, pembebasan. Nabi berikan penjelasan, wahai sahabatku, setelah mereka pergi kan, kenapa ini kita lakukan? Menyelamatkan nyawa sekian banyak orang. Ini pasukan sekutu dilawan. Sekuat apa tenaga kita menghadapi mereka? Mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Mati nekat, itu bukan cara Nabi. Ada ayatnya kan, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Apa hikmahnya? Bagi kita, apa artinya sebuah teks? Yang penting the substance yang sangat penting. Mempertahankan teks tapi membiarkan jatuh korban banyak. Nggak ada artinya mempertahankan sebuah teks. Sama juga itu tadi. Kenapa coret Muhammad Rasulullah? Biar mereka mencoret Muhammad Rasulullah tidak menggugurkan aku sebagai rasul. Kerasulanku tidak tergantung pada teks perjanjian. Kenapa harus? Nah, jadi saya teringat Pandim Faras kita itu mencoret ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu persis seperti apa yang terjadi pada diri Nabi pada saat itu. Banyak orang nggak setuju, tapi pada akhirnya nanti justru ya kata-kata itu lebih diplomatis malah. Kenapa orang kafir masuk di perbatasan Madinah tidak ditangkap? Ini overloaded Madinah ini. Pengungsi banjir dari mana-mana mengikuti Nabi Muhammad kan. Nah, kalau ada tawanan perang lagi masuk, kita akan memberikan makanan. Tidak boleh tawanan perang itu tidak dikasih makan. Udahlah, daripada menjadi beban ekonomi Madinah, kembalikan aja ke negeri ini. Kenapa orang kita kalau ditangkap itu jangan dipulangkan? Pertama, pasti itu kader. Dia bisa menjalankan politik adu domba antara sesama mereka di sana. Akhirnya itu yang terjadi memang. Nah, hebatnya Nabi itu. Dalam tempo tidak terlalu lama, Fathu Makkah terjadi. Perebutan kembali kota Makkah dengan strategi yang sangat luar biasa dilakukan Nabi. Jadi Nabi itu dahsyat. Nah, kita ingin mencontoh Nabi menyelesaikan persoalan kecil, persoalan menengah, dan persoalan besar. Nah, inilah artinya kita memperingati Nabi, Maulid Nabi, bagaimana sikap kita itu tidak didikte oleh hawa nafsu, tapi didikte oleh sebuah konsep yang berjangka panjang, yang memberikan keuntungan untuk umat. Ini pendapat saya, dan itu juga banyak dilakukan Rasulullah SAW. Jangan emosi menghadapi apapun, sebab emosi tidak akan menyelesaikan persoalan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Saya kira begitu, Bapak. Jazakallahu khairan, Ustaz Asrin Omar. Sementara ini belum ada pertanyaan lain, tapi mungkin dari sisi waktu kita mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, Ustaz Nasruddin. Mungkin dari pertanyaan tadi memang ada sisi ya. Jadi kita pertama mungkin memang harus tahu juga istilahnya sirah nabawiyah ya, karena kalau tidak tahu ya kita juga tidak bisa mencontohkan, tidak ada referensi ya. Kemudian dari situ kalau melihat di belakang Ustadz banyak buku, dan kemudian tadi juga Ustadz menyampaikan di Montreal Ustadz enjoy sekali karena ada berbagai libraries ya. Mungkin ini oke, saya tahan dulu komentar saya. Pak Bruce mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya, saya hanya ingin sampaikan bahwa kebetulan saya dengan Pak Prof itu satu kampung dari ujung. Masya Allah. Iya. Kenapa ada di situ? Ya, begitulah hidup di sini. Hidup kita tidak tahu bahwa akhirnya sampai di sini juga di Calgary gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah saya
sudah 12 tahun di sini, Pak Prof. Ya. Nanti minta nomor kontaknya, Mas. Oh, Ya. insya Allah. Saya pernah ke sana, baru-baru ini juga pernah ke Kanada lagi beberapa kota itu, tapi saya nggak tahu kalau ada. Ya. Oh iya, insya Allah saya nanti sampaikan. Iya. Kalau ada sesuatu nanti misalnya mau kemari, kita bisa dihubungi kami di sini, Prof. Ya. Ya. Ya, hanya itu, Prof. Ya, jazakallahu Pak Bruce. Mungkin Ustadz Nasruddin ya 5 menit terakhir ya. Tadi maksud saya ini Pak, mungkin bagaimana pesan-pesan dari Ustadz ya untuk generasi muda atau youth kita di sini ya. Pertama kita harus tahu istilahnya itu sirah nabawiyah dan sebagainya. Tetapi kalau saya lihat barangkali mungkin pemahaman yang saya lihat saja ya, tapi kita ini sekarang ini cara pendidikan itu agak berbeda ya. Jadi cenderung menonton atau mendengarkan, tetapi tidak mungkin agak berbeda dengan dahulu Ustadz Nasruddin ya, membaca dan kemudian atau mengamati sesuatu ya. Dan demikian agak berbeda ini. Jadi istilahnya tuh attention span-nya kurang ya, karena agak panjang ya, perjalanan panjang harus membaca buku atau mengamati sesuatu seperti tadi Nabi untuk sallallahu alaihi wasallam bagaimana melihat secara suatu masalah itu secara dari berbagai sisi ya. Nah, sedangkan sekarang segala sesuatunya itu bergerak cepat ya. Bergerak cepat dan cenderung untuk saat ini gitu. Jadi bagaimana kita tadi harus menyikapi seperti kejadian di Perancis, referensinya itu harus sekarang, harus kelihatan gitu loh, impact-nya. Padahal sebetulnya sepertinya ada impact-nya, padahal kita sudah berjuang atau masalah ini sebetulnya pernah terjadi beberapa tahun lalu dan masih sama saja kejadian juga. Jadi bagaimana nih caranya seperti tadi mungkin Pak Ustaz sempat menyebutkan, kita step back satu langkah untuk maju lebih baik gitu ya. Apakah tadi dari sisi literatur kita memang kurang atau bagaimana pesan Ustaz Nasruddin Umar mungkin penutup di sini satu poinnya ya, supaya kita tidak kembali lagi ya, jangka pendek gitu ya. Iya. Kalau kita bicara tentang agama, kita bicara tentang sesuatu yang sangat dalam ya, sangat emosional. Nah, disinilah kadang-kadang kita mengambil satu langkah yang kadang-kadang kurang tepat ya. Kenapa kita kurang tepat? Karena kita seringkali larut dengan suasana emosionalitas. Religiousness kita itu muncul, bukan religious minded kita. Jadi ini yang perlu kita harapkan, kita jangan bertindak atas nama religiousness, bertindaklah atas nama religious minded. Apa bedanya itu ya? Ketika kita religiousness itu kita dirangkul oleh agama. Tenggelam kita di situ. As a person kita tenggelam oleh emosi keagamaan itu. Tapi kalau religious minded itu bukan kita dibungkus oleh agama, tapi kita pegang agama ini dan kemanapun kita pergi bersama kita. Tapi unsur otoritas kita sebagai as a person itu ada. Dan ada di sini akal dan ada pertimbangan perhitungan juga. Ada pertimbangan jangka panjang bersifat kedaerahan negeri kita, ada bersifat pertimbangan jangka panjang anak-anak kita, keluarga kita, ada bersifat jangka panjang perjuangan dakwah kita. Nah, kita jangan seperti mau merubah situasi seperti merubah telapak tangan gitu kan, membalik telapak tangan itu enggak. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya sebagai umat Islam itu, mari kita mencontoh Nabi. Dia selalu didikte oleh pandangan yang jauh ke depan, tidak pandangan yang jangka pendek, yang emosional. Berapa kali itu kasus yang pernah kita lihat, bagaimana Rasulullah SAW itu mengutamakan rapat ketika penaklukan kota Mekah misalnya. Ya. Abu Sufyan itu angkat tangan.
Mestinya kan ya hukum adat perang pada waktu itu laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak ya. Tapi ini enggak. Kata Nabi, siapa yang masuk di pelataran Ka'bah aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan besar kan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya kunci pintunya aman. Jadi jam malam lah gitu kan. Karena penaklukannya kan tengah malam kota Mekah itu. Al-yawma yaumul marham. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Sangat kaget masyarakat Mekah pada waktu itu. Menanti dirinya untuk dieksekusi, untuk dibunuh. Tapi apa yang terjadi pada Nabi? Enggak ada dendam. Antum tulaka, kalian kami merdekakan. Kalian bebas. Kita tidak boleh dendam. Kita sama-sama anak manusia yang pernah bersalah minta maaf kepada Allah. Kita memang bukan malaikat. Jadi kata-kata seperti ini yang keluar dari mulut seorang yang arif Nabi Muhammad SAW. Nggak ada darah yang mengalir ketika Fathu Makkah. Karena memang nggak ada serangan. Kalau ada serangan dari pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mungkin ada darah yang mengalir. Nggak ada darah mengalir karena memang datangnya tengah malam. Tidak ada persiapan. Mata-matanya Abu Sufyan itu sedikit kok. Pasukan Nabi mungkin mau umrah kali. Nggak usah persiapan perang. Padahal Nabi bagi 3 kan. Ada lewat jalan lembah. Lembah itu ya kaki gunung. Jumlah besar. Ada yang lewat puncak gunung. Lewat tebing atas. Dan lewat jalan normal itu yang dilewati Nabi. Sedikit. Jadi pasukan melihat Nabi itu cuma sedikit orang kok, nggak usah mengerahkan pasukan militer kita. Apa yang terjadi? Pas jam 00, sudah dihitung perjumpaannya itu jam sekian, berkumpullah pasukan jalur lembah dan jalur gunung dan jalur normal menjadi satu kesatuan yang sangat besar. Tidak sempat mereka membuat persiapan militer, maka angkat tangan seluruh penduduk kota Mekah. Mereka menanti dirinya untuk dieksekusi, tapi antum tulaka, kalian kami bebaskan. Nggak ada yang dirantai di Mekah itu. Ya, masuklah ke rumahnya kalian jam malam. Al-yawm yaumul marhamah, hari ini adalah kita hari kasih sayang. Bukankah kita satu nenek sama-sama suku Quraisy? Ya, nggak usah takut. Wah, senang. Subuh hari, ya datang pasukan Ubad. Ubad itu pemimpin Madinah. Etnik Khazraj. Melihat kemenangan ini terjadi, dia nggak tahu apa yang terjadi dengan Nabi, sudah memberikan pemaafan, sudah memberikan pembebasan, teriak, Al-yawma yaumul malhamah, al-yawma yaumul, hari ini adalah hari balas dendam, hari ini adalah hari bertumpahan darah gitu kan. Wah, panik lagi kan penduduk Mekah. Abu Sufyan, panglimanya mereka ya, datang, mana yang benar? Kamu mengatakan al-yawmu yaumul marhamah, hari ini adalah hari berkasih sayang, tapi panglima angkatan perangmu itu mengatakan al-yawmu yaumul malhamah, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Apa kata Nabi? Oh, maaf, itu panglima saya itu memang cadal. Dia nggak bisa menyebutkan huruf ra. Dia mau menyebut al-yawmu yaumul marhamah, tapi lidahnya cadal, ra dibaca la. Al-yawmu yaumul malhamah. Kalau kita baca yawmu yaumul marhamah, hari ini adalah kasih sayang, dari kata rahimah rahmah ya kan. Hari berkasih sayang. Kalau malhamah seakar kata dengan lahmun daging itu kan. Hari ini adalah hari pertumpahan darah gitu. Oh begitu, saya pikir itu yang benar, enggak. Padahal belum tentu obat itu adalah cadal. Hanya spontanitas Nabi memberikan tanggapan kepada orang yang panik. Jadi dalam situasi kepanikan, seseorang pemimpin itu harus cerdas. Jangan ikut menciptakan suatu kekeruan. Itu yang perlu kita contoh dari Nabi. Spontanitasnya itu sangat meneduhkan semuanya. Orang kafirnya juga tenang kembali. Orang Islamnya pun juga sudah clarify di situ. Nah, terlalu banyak contoh seperti ini. Memang kita perlu pemimpin seperti Nabi. Jangan ikut provokator. Pemerintah yang jadi provokator itu bahaya tuh. Atau juga jangan diem gitu kan. Ya, mendiamkan kebenaran itu adalah iblis bisu. Jadi kita harus memilih kapan waktunya kita tegas, kapan waktunya kita berikan rahmat. Itulah yang disebut dalam Al-Quran.
Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum. Nabi Muhammad itu adalah tegas terhadap orang kafir, penuh kasih sayang dengan di antara sesama mereka. Nah, jadi inilah perlu kearifan. Referensi, betul Bapak, makin banyak kita membaca, makin kita akan lebih arif. Maka itu sebabnya ayat yang paling pertama Allah turunkan itu 4 kali Iqra kan. Nah, Jibril membacakan Iqra, mana biqari. Iqra, bacalah, mana biqari. Iqra, masih yang terakhir Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Itu apa arti Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga, Iqra keempat, itu punya makna yang sangat signifikan. Sayang tidak waktunya kita jelaskan di sini. Mungkin pada kesempatan lain, Bapak Ibu sekalian, kita jelaskan apa arti Iqra pertama, 2, 3, 4, 5. Jarang juga dibacain. Ya Pak, silakan Bapak. Jazakallahu khairan, Ustadz Nasruddin, mungkin waktunya sudah habis. Mungkin permintaan terakhir mungkin dari kami kepada Bapak untuk menutup acara ini dengan doa. Insya Allah semua akan dipilas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum saya berdoa Pak, saya mengundang Bapak Ibu semuanya kalau pulang ke Indonesia yang dari Kanada ya, mampir ke Masjid Istiqlal. Insya Allah pasti kami akan sangat senang ya. Dan teman-teman di Indonesia juga setelah lockdown ini berkunjunglah ke Masjid Istiqlal, dan semoga Masjid Istiqlal rumah besar buat umat Islam, rumah besar untuk kemanusiaan, rumah besar untuk menciptakan peradaban baru dalam dunia Islam akan datang. Kita ingin menjadikan Istiqlal itu sebagai pusat peradaban dunia Islam masa depan. Mimpinya seperti itu. Karena Timur Tengah sudah kayaknya sulit diharapkan untuk bisa menjadi imam peradaban dunia modern akan datang. Terlalu banyak intrik regionalnya yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Justru yang paling lebih steril ya dari itu semuanya, terbanyak umat Islamnya juga adalah Indonesia. Mari kita menciptakan suatu kondisi baru untuk dunia Islam, peradaban dunia Islam masa depan melalui window Istiqlal. Ini harapan kita, semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masyaallah la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Junudullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fi amanillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sa'ati la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sahri Muhammadir Rasulullah. Bismillah qul kullu min illa bismillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayitan illa rahimta wa la mubtala illa afaita wa la daynan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa wa la mujahidan fi sabilika illa nasrata wa la walalan illa aslat wa la hajatan min hawaji dunya wal akhirati halka ridha ولن فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.